Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, sepertinya semakin terbuka mata hatinya bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, kemarin Rismond ini kan sempat mendatangi seorang profesor, kayaknya sih dari UGM, dan meminta penjelasan mengenai sarjana muda dan juga S1 di tahun 80 sampai 89. Dan penjelasan dari seorang profesor ini sangat-sangat menguntungkan Pak Jokowi. Sembari beliau sedikit meracuni pikiran Rismond untuk menghentikan penelitian abal-abalnya, teman-teman. Aduh. Rismond. Semakin kau mencari mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi, semakin kau menemukan fakta yang sebenarnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Karena gerombolan-gerombolan ini, peneliti abal-abal ini kan kemarin mempersoalkan sarjana muda Pak Jokowi yang disampaikan oleh Rektor UGM. Dan sekarang Rismond menemukan fakta yang seterang-terangnya. Kalau kata Subhan Palal sih seterang matahari, teman-teman ya. Selain itu, sepertinya Roy Suryo sudah mulai ketakutan nih. Karena netizen sudah mengulik-ngulik keluarga Roy Suryo. Dan di sebuah video, Roy Suryo langsung mengklarifikasi bahwa kedatangan dia ini ke makam ibunda Pak Jokowi itu sebenarnya ziarah. Sampai-sampai mengatakan bahwa Mas Gibran itu orang yang cerdas. Waduh, Rismond, Roy Suryo, Tifa, orang-orang yang suka menjilat ludahnya sendiri. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Tahun lalu angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir. Angkatan 1984 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda. Tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut, tidak di DO, dipersilakan lanjut. Hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester. Ya, 9 tahun. Ya. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana. Nggak ada. Lulusan SMA daftar juga itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Jenjang evaluasi. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda itu nggak ada. Nggak ada. Itu dapat memenuhi syarat, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Ya. Sertifikat itu sertifikat belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Nah, tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya, ya. Dan ya kami sebenarnya ke sana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat tiba-tiba aja ziarah. Karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatu. Ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang karena itu merupakan bahan bagi buku kami selanjutnya. Gitu. Tujuannya buat buku. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah dan difitnah oleh para termul jahat itu. Ya gitu. Jadi ya kami berterima kasih juga kepada Wapres ya juga yang ternyata justru sedikit lebih pintar daripada termulnya. Ya, yang mengetahui kondisi kami ketika kami ziarah ke sana. Aduh, nggak tahu aja kau. Itu tamparan keras buat kau, Roy. Itu tamparan keras. Kau nggak malu apa digituin sama Wapres, ha? Kau nggak malu apa?
Ini orang kayaknya urat malunya udah putus-putus gitu ya kan. Udah nggak ada urat malunya mereka nih teman-teman. Aduh, tiba-tiba aja bilang ziarah ya kan. Orang kalau mau melakukan penelitian di sebuah makam, ya minimal dia izin sama yang punya makam, entah itu keluarganya, entah itu siapanya, entah itu juru kuncinya, minimal izin. Ini ujuk-ujuk langsung datang. Terus tadi dibilang difitnah merusak. Ya emang kalian merusak kehormatan keluarga Pak Jokowi kalau begitu caranya. Apa yang kau bilang di sana, mengolok-olok? Apa yang kau bilang di sana? Emang orang-orang ini, aduh, pantasnya dibuang ke laut aja kalau kata Fritz Alorboy ya kan. Gak usah dipenjara, buang aja langsung ke laut. Itu ya. Oke. Bang Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa Tawa tidak ada kau, tanda Roy. tangannya, kenapa tidak ada nomornya, Ya. kenapa juga Bikin tidak ada emosi orang-orang. Ketawa apalagi kau, tadi Roy. masuk Ya, ini tanda ya, tangan, penandatangan nomor, nama-nama yang ditutup yang Ya. sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. jawabannya. Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi Masih orang saat gini? pilkada maupun pilpres itu lengkap. Ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Oke. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan. Tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Oke, udah Betul. didapatkan Dan memang selama ini salinannya. ada. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Oke. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak Betul. puas Karena katanya ketika bagaimanapun terima. juga ini fakta umum. Ya. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Baru legalisir. Di semua kampus seperti itu kan. Ini yang menarik. Nah, maka fakta notori ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun Oke. pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi. Memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, Bang Rifai. Dugaannya kami ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Oke. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Ya. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang Sudah ada menyita. di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Oke. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk pilpres dan pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya. Sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah, secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain dan teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya, dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf, font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan Ganti-ganti, perbedaan oke. pencetakan ya. Oke. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu Menarik semua itu. sudah ada di Menarik itu. Polda Metro. Menarik itu. Dan Jadi artinya, bisa diikuti lah. oke, jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya? Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena Masalah, Mbak penyidik Putri. bahkan sudah mengambil Masalah, jauh lebih dulu. masalah. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Ada beberapa Bukan bulan lalu. bukti baru. Satu ya. Kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada lapor. Oke. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Oke. Kalau kami pelapor
Tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah Bahkan kami kemenangannya. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Oke, jadi ini bukan, jadi ini katanya bukan bukti baru, Enggak, Mas Roy, hanya jelas. mengada-ngada aja. Enggak Nanti lah. dulu ya, Emang Mas Roy. mengada-ngada dia. Isu ijazah palsu itu jadi panjang ya, rame banget karena terjadi antara laporan dari saya sebut ya. Iya. Enggak cuman kira-kira gitu, tapi karena saya ikuti perbincangan itu kira-kira 1 bulan ini ya, saya berkesimpulan begini. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya karena satu ada pelapor yang menuduhkan Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya itu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya gitu. Jadi mengapa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget? Karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali ada ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Betul. Ya, contohnya Kita sebutkan dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada ya, saya Suryo. nggak sebut namanya lah, karena praduga bersalah silakan ya. Ada yang dulu pernah dipecat dari menteri, dendamnya bukan main. Wow. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang, Radikal. bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu Radikal, dilarang. Pak. Organisasi masyarakat, ya. Organisasi masyarakat. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Waduh. Kemudian juga kalau kita lihat secara global, Amerika itu sangat kecewa dengan kita kan, sehingga dia bikin negara kita itu kacau dengan cara memprovokasi orang-orang yang bisa dibikin kacau itu. Nah, karena ada pendendam itulah tadilah, maka itu menjadi fokus mudah diadu domba dengan orang yang didendami itu. Sementara di lain pihak dari Pak Jokowi, dia kan melapor pada polisi, ayolah kita buktikan melalui prosedur hukum. Karena masing-masing tidak ada kesepakatan ya. Di satu sisi dia maunya bukti-bukti yang disampaikan itu adalah valid, itu pasti palsu. Padahal itu kalau menurut teori kita itu nggak benar gitu. Tetapi yang sini lewat hukum yang ada. Nah, sementara ini hukum sudah jalan. Itu kira-kira latar belakang kenapa masyarakat ini jadi rame banget gitu ya, Bang. Karena masing-masing ngotot dengan cara masing-masing adalah benar. Sayangnya ya di dalam gonjang-ganjing ini saya membaca ya ada framing kepada masyarakat, menyampaikan teori-teori yang nggak benar untuk masyarakat percaya pada teori mereka bahwa ijazah itu adalah palsu gitu. Jadi kata-kata difungsikan atau tidak difungsikan itu lebih kepada stigma dari orang-orang yang tidak suka aja. Wakil presiden itu ya memang seperti yang diperankan oleh Mas Gibran hari ini, sebagian besar ya. Ada memang wakil presiden yang sangat aktif seperti Pak JK. Tapi waktu itu Pak JK punya kekuatan politik yang efektif. Dia ketua umum partai Golkar jadi dia juga punya support politik yang efektif lah. Tapi wakil presiden yang lain kan memang tidak terlalu terlihat di depan layar. Betul. Tidak terlalu terlihat di publik, misalnya Pak Budiono. Tapi bukan berarti nggak kerja. Dulu wakil presiden di zamannya Pak Harto juga Pak Sudarmono, Tri Sutrisno, Umar Wiradi, jarang terlihat di publik, tapi bukan berarti nggak kerja. Dia kan mengerjakan apa yang didelegasikan oleh presiden kepada dia. Hari ini pasti ada yang didelegasikan oleh presiden ke Wapres Gibran, tapi apa itu kan kita nggak tahu. Itu bahkan sekarang pun kita melihat wakil presiden juga banyak ke lapangan kan. Ke lapangan itu pasti on behalf presiden. Ke lapangan itu pasti on behalf presiden, kan biasanya itu didelegasikan oleh presiden. Justru yang didelegasikan oleh presiden itu bukan lebih sering. Justru wakil presiden itu harus menunggu delegasi presiden kan. Beda dengan menteri. Menteri dia ditaruh di sebuah rumah yang dia ada tanda tangan di situ. Dia ada regulasi, ada kewenangan eksekusi di sana. Kalau wakil presiden dia memang didelegasikan oleh presiden, dia baru jalan. Tugas utama dia yang rutin terus-menerus adalah memberikan pertimbangan kan. Yang rutin tanpa diminta itu adalah memberikan pertimbangan. Dan pertimbangan itu kan nggak harus tampil di depan, bukan nggak harus, malah sebaiknya tidak tampil di depan layar pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi setiap hari dia harus
mengirimkan pertimbangan dan masukan terhadap presiden. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh, Rismon semakin dirinya mencari fakta-fakta, bukti-bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, semakin dia menemukan hal yang sangat luar biasa dan memberikan informasi kepada kita semua bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, alias asli 1.000% bahkan, teman-teman. Dan bisa kalian dengarkan tadi seorang profesor dari UGM yang menjelaskan dengan sangat luar biasa, ya kan, seperti apa ijazah dari Pak Jokowi, seperti apa jenjang pendidikan sarjana muda yang sebenarnya itu tidak ada ijazahnya. Itu adalah evaluasi akademik sarjana muda di tahun 80 sampai 83, 84. Dan kalau mereka lulus ya bisa lanjut ke jenjang S1. Ini kan sebuah fakta yang membongkar, membantah omongan-omongan mereka, kecurigaan-kecurigaan mereka, tuduhan-tuduhan Roy Suryo CS, Rismon CS terhadap ijazah dari Pak Jokowi. Karena kan kemarin mereka itu sempat mengkritisi ataupun meragukan omongan dari Ibu Ova Emilia, rektor dari UGM, yang menjelaskan mengenai Pak Jokowi itu sarjana muda kemudian S1. Nah, udah benar, sarjana mudanya itu tidak ada ijazah, tapi evaluasi akademik, kemudian lanjut ke jenjang S1. Nah, sarjana muda nggak ada wisudanya, nggak ada sertifikatnya, nggak ada ininya, cuma hasil studi. Nah, inilah mereka ini selalu mencari-cari kesalahan, tapi ya mereka sendiri yang menemukan kebenarannya. Waduh. Emang lucu kaum-kaum ini ya. Makin apa ya, kalau kita lihat makin gak waras gitu langkah-langkah yang mereka ambil. Apalagi Roy Suryo tadi ngomong kalau katanya dia di sana di makam keluarga Pak Jokowi itu ziarah, ya kan? Ziarah kemudian melakukan penelitian. Nah, inilah yang selalu disebutkan oleh Prof. Kunchoro. Kalau penelitian itu ada etikanya. Ada etikanya. Orang-orang ini tak beretika, tak beradab. Ngomongnya aja yang selalu mereka paling beradab, merasa paling agamis, merasa paling benar. Tapi ya kalau kita lihat tingkahnya itu tidak sama sekali seperti yang mereka katakan, cuy. Mereka ini apa ya? Kalau saya lihat orang yang paling tidak beradab di bumi Indonesia ini, teman-teman. Orang paling tidak beretika. Kenapa saya bilang orang paling tidak beretika? Karena dia ini punya gelar-gelar mentereng, gelar doktor lah, ya kuliah sampai S3, tapi ya nggak beretika gitu, tapi nggak ada sama sekali adabnya gitu. Ya untuk apa kalian menempuh pendidikan yang tinggi, ya kan, mendapatkan gelar-gelar yang bagus, yang keren, tapi nggak beretika gitu. Apa gunanya pendidikan kalian, nah? Mungkin teman-teman ini masih ingat ketika Tifa Rismon ke UGM, yang ketika salah satu dari kalau nggak salah orang arsip dari UGM yang menunjuk gini ke Rismon, terus dibilang sama Tifa, mas jangan nunjuk itu nggak sopan, nunjuk itu hanya untuk Allah. Waduh, terus si Roy Suryo itu kan suka nunjuk kalau ngomong. Kenapa nggak kau tegur si Roy Suryo? Inilah standar ganda gerombolan pembenci Pak Jokowi. Mereka hanya menyerang orang-orang yang bersebelahan dengan mereka. Ketika kawan-kawan mereka yang melakukan hal-hal yang pernah mereka usik-usik, ya tidak bakal dikomentarin. Emang standar ganda ini luar biasa, teman-teman. Orang-orang ini sepertinya nggak pantas gitu hidup di Indonesia. Cuma bikin gaduh. Nggak ada gunanya. Tambah tadi si Roy Suryo ngomong Mas Gibran itu pintar. Emang pintar, lebih pintar daripada kalian. Mas Wapres Gibran itu lebih pintar daripada kalian. Kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Mas Wapres. Nggak ada apa-apanya. Roy Suryo lo dipecat, ya kan? Dipecat jadi menteri, ya kan? Ya nggak? Kau dipecat nggak? Jejak rekam kau jelas. Aduh, tidur di DPR, ya kan? Panci, apa lagi? Ya walaupun selalu dibantah sama dia, itu sudah ini, tapi ya beritanya di mana-mana gitu, ya kan? Aduh, ditambah lagi Rismon tuh. Diberhentikan jadi dosen. Ijazahnya pun nggak tahu asli apa enggak, ya kan? Yang S3 Jepang tuh. Saya tuh sebenarnya udah muak lihat muka-muka orang ini, teman-teman. Udah stres gitu. Dan tadi, obrolan dari kuasa hukum Pak Jokowi dengan Roy Suryo itu ya sangat telak sekali, teman-teman. Tidak, ini bukan bukti baru, bukti lama. Dan mereka katanya mau meneliti fotokopi-fotokopi itu. Kan aneh, kan konyol.
fotokopi mau diuji dengan ELA. Fotokopi diuji dengan ELA. Otak kau dipasang di mana sebenarnya? Aduh, orang ini ya. Dan tadi Pak Rento Sutadi sudah menjelaskan dengan terang-terangnya bahwa ya orang-orang yang membenci dan menyerang Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang memang punya jejak rekam buruk dengan Pak Jokowi. Dipecat lah, dari ormas terlarang lah, dari mana lah. Itulah orang-orang yang teman-teman. Tapi semoga lah ya polisi cepat menuntaskan kasus ini. Capek gitu, stres gitu melihat tingkah laku mereka ini yang semakin tidak manusiawi. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.